tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Oh, tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam. Tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Halo Shalom Jemaat FCC yang terkasih dalam nama Tuhan. Ketemu lagi bersama saya Pastor Bobby Febian. Puji nama Tuhan, saya percaya kasih, anugerah, kekuatan, dan kemuliaan Tuhan selalu mengikuti kita semua, selalu menyertai kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini saya bersyukur saya diizinkan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk setiap kita
Jemaat FCC khususnya, dan semua anak-anak Tuhan yang mungkin melihat acara ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan bersama-sama belajar dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13. Saya akan bacakan ayatnya, 2 ayat saja. Ayat 17 dan ayat 18. Ya, saya mulai dengan ayat 17. Judulnya adalah Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Bapak Ibu Saudara, saya dulu berpikir bahwa waktu bangsa Israel ini keluar dari Mesir, ya, saya dulu merenungkan dan berpikir bahwa pasti mereka itu happy banget keluar dari tanah Mesir, ya. Karena mereka keluar dari perbudakan yang udah ratusan tahun, pasti mereka happy banget, mereka seneng banget gitu. Ya kan, pasti sepanjang perjalanan ada teriakan-teriakan kemenangan, wah, sorak-sorai sukacita. Luar biasa. Tapi waktu saya mendapati ayat ini dan saya merenungkan, Bapak Ibu, saya mulai berpikir, kayaknya mereka biasa-biasa aja. Kayaknya mereka nggak happy-happy amat sebenarnya keluar dari Mesir. Buktinya apa? Buktinya Tuhan aja tahu. Ya, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Artinya ada potensi untuk bangsa ini kembali lagi ke tanah Mesir. Ternyata Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel yang sudah ratusan tahun di tanah Mesir, itu walaupun mereka berjalan keluar dari Mesir, ternyata mereka belum bisa melepaskan kemesiran mereka. Nah, kita semua tahu bahwa di dalam kehidupan mereka waktu mereka ada di Mesir, mereka sangat sengsara. Mereka ditindas luar biasa. Mereka dijadikan budak. Ya, kalau hari ini kita punya ART, kita punya staf, karyawan, itu enak digaji, saudara ya. Tapi kalau budak itu diperlakukan semena-mena, itu menderita sekali. Tapi lucunya, masih ada potensi untuk tetap balik ke situ. Ya kan? Bahkan banyak orang-orang Israel yang nyaman ada di situ. Ya, ada buktinya nggak? Ada. Nah, Bapak Ibu, ini gambaran kita. Orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, yang seringkali kita sudah mengalami penebusan, kita sudah ditebus, sudah dibawa keluar, dibebaskan dari perbudakan dosa, ya kan, sudah diselamatkan, tapi potensi balik lagi itu besar sekali. Kenapa? Karena begini, saudara, hidup yang kelam itu seperti bangsa Israel tinggal di Mesir, hidupnya kelam. Banyak orang yang hidupnya kelam. Tapi karena udah nyaman, gak mau keluar. Ya, seringkali saking menderitanya, saking sengsaranya, ya kita tuh nyaman. Dan gak pengen pergi dari situ. Ya kan, kenapa? Karena untuk keluar dari situ, itu perlu perjuangan, Bapak Ibu. Setuju dengan saya? Ya, kita suka di dalam suatu kondisi yang sebenarnya kita tidak baik-baik saja. Iya kan, banyak pasangan yang sebenarnya tidak baik-baik saja. Suami dan istri perang dingin. Tapi lama-lama ya sudahlah. Gak ada penyelesaian. Kenapa tidak mau menyelesaikan? Karena untuk menyelesaikan itu perlu berjuang. Masing-masing perlu saling menerima, masing-masing perlu saling memaafkan, masing-masing perlu untuk saling merendahkan hati, merendahkan diri. Haleluya. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita terjebak
dalam situasi ini. Sama seperti bangsa Israel. Ya, kita nyaman di tempat yang sebenarnya kita sengsara. Kita nyaman di tempat yang sebenarnya kita menderita. Dan Tuhan gak mau bangsa Israel menderita. Sama, Tuhan gak mau saudara dan saya selalu dikuasai penderitaan, selalu dikuasai oleh dosa, selalu dikuasai oleh kesengsaraan. Tuhan mau ya membawa kita kepada tanah perjanjian. Tuhan mau membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Nah, kemudian saya bertanya-tanya, kenapa bangsa Israel punya potensi untuk balik lagi, Bapak Ibu Saudara? Bangsa Israel ini udah ratusan tahun di Mesir. Ya. Mereka itu tahu bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Dan pasti mereka dengar tentang Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi masalahnya, hari-hari yang mereka temui, yang mereka dengar, yang mereka lihat, itu adalah kemesiran. Dewa-dewa Mesir, budaya Mesir. Dengan kata lain, sebenarnya bangsa ini gak mengenal siapa Tuhannya. Hari ini ada banyak orang-orang Kristen yang sudah Kristen, bahkan sudah dibaptis. Ya, tapi pikirannya, cara pandangnya, kehidupannya jauh banget dari pikiran Kristus, dari perasaan Kristus. Rasul Paulus berkata, "Hendaklah kau miliki pikiran dan perasaannya Kristus." Artinya bangsa ini gak kenal Tuhan. Dia gak kenal siapa Tuhannya. Dia cuma dengar tapi gak tahu siapa. Bayangkan tiap hari mereka ketemu dan melihat lambang-lambang dewa Mesir. Ada Ra, ada Osiris, ada macam-macam saudara ya. Anubis. Iya kan? Kita yang punya punya budaya selama ratusan tahun, ya, terbentang dari tahun mungkin katakanlah dari tahun 1400 sampai tahun 2022 hari ini. Ya, kita aja udah lupa itu 100 tahun yang lalu apa yang terjadi, 200 tahun yang lalu, kita nggak bisa merasakan. Apalagi mereka udah ratusan tahun. Dengan kata lain, mereka lupa Tuhan itu yang mana. Tuhan itu yang kayak apa? Mereka nggak ngerti. Nah, seringkali orang-orang Kristen kita mengalami seperti ini, saudara. Udah ke gereja, kebaktian, maaf bahkan pelayanan, tapi nggak kenal Tuhan itu seperti apa. Wow. Nah, mereka masih dikuasai. Mereka masih menghidupi kemesiran mereka. Nah, apa yang terjadi kalau mereka tidak mengenal Tuhan? Apa yang terjadi kalau kita tidak mengenal Tuhan? Yang pertama adalah mereka tidak tahu rencana dan kehendak Tuhan. Itu pasti. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita nggak ngerti rencana dan kehendak Tuhan. Ya, buktinya apa? Buktinya adalah ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Nanti saudara bisa baca dalam kitab Keluaran pasal 14, ya, ayat yang ke-11-12. Ketika mereka bertemu dengan Laut Merah. Dan kemudian tentara Mesir menyusul di belakang. Mereka ketakutan setengah mati. Ya kan, mereka bilang ngapain? Nah, ya kan? Boleh kita baca saudara ya. Ayat 11 dan 12 Keluaran pasal yang ke-14. Dan mereka berkata kepada Musa begini, "Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini." Loh. Jadi dengan kata lain, mending gua mati di Mesir. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Mereka nggak ngerti kenapa gue dibawa ke sini. Tuhan, kenapa ini?
Kenapa Tuhan? Kenapa kok saya udah diselamatkan tapi saya masih mengalami masalah? Kenapa saya udah diselamatkan tapi kok saya masih mengalami tekanan? Kenapa ini? Kenapa saya sudah dibebaskan bahkan saya sudah melayani? Tapi banyak kejadian buruk menimpa saya. Saya ditipu. Ya belakangan marah, investasi bodong. Saya ketipu. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? No, berarti mereka udah ngomong kan di Mesir. Jangan mengganggu kami. Jadi terbukti Bapak Ibu Saudara, mereka itu nyaman di Mesir. Walaupun hidup mereka tidak baik-baik saja. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika kamu tahu hidupmu tidak baik-baik saja, ayo minta Tuhan untuk bawa kamu keluar dari situ. Ya, karena Tuhan punya rencana yang besar buat saya dan saudara. Amin. Tuhan punya rencana yang dahsyat buat saya dan saudara. Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Mereka anggap itu pekerjaan. Itu bukan pekerjaan. Itu paksaan. Wow. Hari ini berapa banyak? Saya nggak tahu masalah saudara. Tapi berapa banyak saudara. Yang ini saudara paling tahu. Saudara yang tahu. Saudara sebenarnya tidak baik-baik saja. Hei. Dengar baik-baik. Kalau engkau masih marah-marah, engkau masih protes, engkau masih komplain, ya, karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupanmu hari-hari ini, mungkin engkau perlu bertanya, apakah kamu mengenal Dia? Apakah kamu mengenal rancangan? Apakah kamu tahu kehendak Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah kita sedang berjalan dalam kehendak Tuhan? Nah, ini yang saya belajar, Bapak Ibu Saudara. Bahwa ternyata waktu kita mengenal Tuhan, kita akan mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Rencana dan kehendak Tuhan buat bangsa Israel jelas. Aku akan membawa kamu ke tanah perjanjian. Tanah yang penuh dengan susu dan madu. Tapi orang-orang yang gak mengenal Tuhan, mereka bingung. Kenapa? Mau dibawa ke tanah perjanjian apaan? Kita mau mati nih. Ada banyak pertanyaan yang muncul ketika hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita gak mengenal Tuhan, kita tidak mengerti rencana dan kehendaknya. Yang kedua, kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan, ternyata kita juga tidak mengenal siapa kita sebenarnya. Saya kembali ke Keluaran 13, ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini ayat yang dahsyat sekali, saudara. Kenapa? Karena waktu saya baca ayat ini, saya langsung terbuka bahwa begitu mereka keluar dari tanah Mesir, status mereka berubah. Ya, dikatakan gini, dengan siap sedia berperang. Mereka ini budak loh. Betul? Mereka ini budak. Waktu di Mesir. Tapi begitu mereka keluar, firman Tuhan berkata begini, dengan siap sedia berperang. Wow. Artinya Bapak Ibu Saudara, begitu mereka keluar dari Mesir, mereka bukan budak lagi. Mereka menjadi prajurit, mereka menjadi tentara,
Mereka menjadi pejuang. Wow. Amin, saudara. Nah, kita dipanggil, saudara, keluar dari perbudakan dosa, dari kehidupan yang lama, saudara. Kenapa kita menemukan banyak kesulitan-kesulitan, ya? Karena memang itulah kehidupan. Tuhan membangun kehidupan kita supaya kita siap menjadi pejuang. Dan dalam kehidupan ini, kita harus berjuang. Harus berjuang, Bapak Ibu Saudara. Ya. Untuk mengalami sebuah perubahan, mengalami sebuah terobosan, kita perlu berjuang. Amin. Saya ingat anak saya belajar sepeda umur 4 tahun. Ya. Sekarang umurnya udah 13 tahun. Umur 4 tahun saya pulang dari kantor, saya lihat dia lagi main sepedaan sama teman-temannya. Ya, yang saya tahu, anak saya waktu umur 4 tahun, dia suka banget bergaul dengan teman-teman dia yang lebih besar. Ya kan? Saya nggak tahu, mungkin yang saya perhatikan, semua anak kecil yang cowok-cowok itu demennya main sama cowok yang gede-gede. Ya kan? Nah, sekarang dia punya adik, adiknya juga gitu, demennya nimbrung sama abangnya. Nah, waktu abangnya masih kecil, ya teman-teman di kompleknya dia itu gede-gede. Ya besar-besarnya itu maksudnya kelas 3 SD gitu ya. Kelas 5-6 SD itu udah jauh lebih gede dari dia. Dan yang saya tahu ya, anak saya itu suka dijadiin kacung. Ya kan? Suka yang gede-gede malas main sama anak kecil, kan gitu. Kenapa? Karena yang kecil ini nggak bisa ngikutin yang gede. Nah, salah satunya adalah ketika mereka main sepedaan. Anak saya nggak bisa main sepeda, makanya dianggap cupu sama yang gede-gede. Ya kan, yang ada itu yang gede-gede naik sepeda, anak saya lari-lari di belakang. Nah, tapi anak saya mulai berpikir, harus ada perubahan dong. Gitu kan. Iya dong, ini nggak baik-baik saja ini. Iya kan, harus ada perubahan. Akhirnya dia memutuskan untuk belajar naik sepeda. Untuk anak umur 4 tahun belajar naik sepeda itu sesuatu banget. Kalau buat saya yang sudah kepala 4 begini, saudara, itu terlalu namanya kalau saya belajar naik sepeda sekarang. Iya kan? Nah, suatu kali saya pulang, saya lihat dia udah bisa naik sepeda roda 2, saudara. Wow. Saya juga agak merasa bersalah karena bukan saya yang ngajarin gitu kan. Nah, waktu malam-malam dia suka tidur pakai piyama gitu. Saya suka elus-elus badannya. Waktu saya elus-elus kakinya, saya kaget nih. Kok ada yang salah kayaknya nih. Iya kan? Kok kakinya agak benjol-benjol, saudara ya. Kemudian saya angkat piyama itu, celana panjangnya, saya lihat di kakinya, di lututnya. Wah, saya kaget. Ada banyak luka, saudara. Ada banyak memar di situ. Waktu itu tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya. Anakmu ini berani membuat keputusan untuk sebuah perubahan. Dia berani memperjuangkan ini. Wow. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak saudara mau berjuang untuk sebuah perubahan? Anak saya begitu bisa naik sepeda, udah gak dianggap cupu lagi sama teman-temannya. Oh ya, dulu teman-teman yang gede-gede nggak pernah main ke rumah saya. Tiba-tiba mereka jadi suka main ke rumah saya, cari anak saya. Tapi sekali lagi, semuanya perlu berjuang. Kenapa kita perlu berjuang? Karena ini, kita sekarang adalah seorang pejuang. Kita adalah seorang tentara. Kita bukan budak lagi, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kalau kamu udah terima Yesus, dibaptis, rajin gereja, pelayan, terus kamu ketemu dengan banyak kesulitan dalam kehidupan. Kamu ketemu dengan macam-macam badai, tekanan, dengar baik-baik. Hadapi itu. Kenapa? Karena kamu pejuang. Yang luar biasa adalah ini, kamu tidak berjuang sendiri. Saya tidak berjuang sendiri. Karena Tuhan bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan takut.
Amin. Jangan takut hari ini. Nah, tentu saja mereka sekarang sudah mengalami sebuah perubahan harusnya. Dibawa dari kehidupan seorang budak menjadi kehidupan seorang pejuang yang sangat berbeda. Totally different. Sangat berbeda. Ya, seringkali saya juga menyadari, saya juga belajar dalam kehidupan saya, bahwa ada waktu-waktu di mana saya berpikir, saya udah keluar dari Mesir, saya udah keluar dari kehidupan yang lama. Tapi ternyata kemesiran itu masih ada di saya. Dan ternyata masih banyak sekali mentalitas-mentalitas budak yang saya bawa kemana-mana, saudara. Nah, hari ini saya ingin share 3 hal. Perbedaan antara budak dan pejuang. Yang pertama, saudara, budak itu hidup dalam standar yang sangat rendah. Betul? Dalam segala hal. Artinya kualitas hidup yang rendah. Kalau saya bicara kualitas hidup, saya nggak bicara soal miskin dan kaya. Tapi kualitas karakter, kualitas kasih, kualitas iman yang di bawah rata-rata. Ya. Ketika kita masih punya mentalitas budak, maka semua yang di bawah rata-rata itu yang kita suka. Itu yang selalu kita hidupi. Ya. Amin, saudara. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang menanti-nantikan Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Standar kita adalah seperti burung Raja Wali. Kenapa digambarkan burung Raja Wali? Karena Raja Wali punya standar yang tinggi. Ya, tempat tinggalnya aja tinggi, saudara. Ya, ini perbedaannya. Sementara sebagai seorang pejuang harus punya standar dan kualitas yang tinggi. Ya. Kalau engkau adalah seorang pejuang, ya katakanlah bukan pejuang yang seperti zaman dulu, saudara ya. Seperti orang-orang yang perang pada zaman dulu, bukan, tapi tentara-tentara lah zaman sekarang. Mereka harus bangun dengan sigap pagi-pagi, mereka harus bangun, harus latihan, harus disiplin yang kuat, disiplin yang tinggi, standarnya tinggi. Ya, kalau dalam dunia atlet, saudara ya, atlet itu juga sama, mereka berjuang, mereka harus punya standar yang tinggi. Latihan, ya kan, luar biasa. Sementara budak, mereka nggak perlu itu. Makan ya seadanya, nggak pernah diatur. Tidur ya seadanya, semuanya seadanya. Hati-hati loh Bapak Ibu Saudara. Seringkali iblis nggak membawa kamu untuk masuk ke ke area yang paling bawah, tapi dia suruh kita ada di area yang seadanya aja. Boleh ke gereja, boleh. Ya. Tapi tipu menipu di bisnis jalan terus, nggak apa-apa. Ya kan? Oh boleh pelayanan, boleh. Tapi selingkuh jalan terus, nggak apa-apa. Ya itu iblis. Nah, hati-hati. Mentalitas budak yang pertama adalah hidup dalam standar yang rendah. Ya, iman yang rendah, kasih yang rendah. Amin. Apalagi moral yang rendah, ya kan? Etos kerja yang rendah. Haleluya. Jangan sampai kita punya mentalitas ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, ayo kita punya mentalitas seperti pejuang yang punya high standard. Amin. Standar iman, karakter, kasih, integritas di atas. Tandanya gampang. Biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang bisa diandalkan. Ya kan? Sangat bisa diandalkan. Menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi inspirasi. Ya kan? Dia bukan cuma motivator, dia inspirator. Ya. Menjadi motivator itu artinya
menyuruh orang berubah atau menyuruh orang melakukan sesuatu dengan cara menyuruh, dengan cara memberitahu. Kalau menginspirasi itu enggak. Dia lakukan sesuatu dan orang lain ngikut. Amin. Itu yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah begini. Mentalitas budak itu selalu merasa dirinya adalah korban. Saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu semua. Kita bukan korban. Kita nggak dipanggil untuk jadi korban. Bukan. Kita dipanggil untuk berkorban, tapi bukan jadi korban. Amin. You are not victim. You are not victim. Dengar baik-baik. Kalau hari ini kau berkata, aku ini loh. Aku ini diginiin. Aku ditipu. Aku diduakan. Aku berhak dong seperti ini. Nah itu dia saudara. Playing victim. Selalu merasa dirinya adalah korban. Selalu merasa bahwa orang lain itu nggak lebih sengsara dari dia. Selalu merasa bahwa dirinya itu lebih malang dari orang lain. Selalu merasa bahwa dia harus didengarkan. Selalu merasa bahwa dia harus diperhatikan. Selalu merasa bahwa dia harus ditemenin. Orang lain nggak ditemenin nggak masalah. Nggak didengerin nggak masalah. Yang penting aku ditemenin. Semua orang harus tahu masalah saya. Saya ini tertekan loh. Saya ini sengsara loh. Ya. Makanya saya suka perhatikan teman-teman. Bapak Ibu Saudara, terutama anak muda nih. Karena sekarang lagi artinya memang era sosial media, ya. Seringkali saya melihat ya di grup-grup WhatsApp gitu ada orang-orang yang sangat vokal gitu ya. Di grup itu kayaknya rame banget gitu ya. Nah, ini menurut penelitian konon katanya orang-orang yang rame di sosial media itu sebenarnya adalah orang-orang yang mengalami kesepian di dunia aslinya, saudara. Ya, di kehidupan aslinya itu sepi. Gitu. Makanya dia minta perhatian di situ. Ya kan? Jadi yang dibagi itu bukan informasi-informasi yang penting. Yang dibagi yang nggak jelas, saudara ya. Apa aja dibagi di situ. Kenapa? Karena semuanya lahir dari rasa pengen diperhatikan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak perlu cari perhatian dari orang lain. Ya. Kenapa? Karena Tuhan sudah memperhatikan kehidupan saya dan saudara. Harusnya itu cukup. Karena ada keluarga yang memperhatikan kehidupan saudara. Harusnya itu cukup. Amin. Betul saudara. Nah, jangan selalu merasa kamu itu adalah korban. Kamu bukan korban. Ya. Semua masalah kita sudah ditanggung oleh Kristus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. You are not victim anymore. Ya. Jangan salahkan keadaan kalau ada hal-hal yang jelek terjadi dalam kehidupanmu. Jangan salahkan orang lain kalau ada hal jelek terjadi dalam kehidupanmu. Ya seringkali kan begitu, saudara. Kalau kita ini misalkan nih saudara, wah orang lain kita lihat, wah dia punya mobil. Terus kita mulai hatinya nggak enak, ya kan? Kadang-kadang lebih jahat lagi, kita langsung bikin asumsi-asumsi, wah itu kerjaannya seperti ini, pasti nih. Apa nih kerjanya kayak gini doang bisa beli mobil seperti itu? Jangan-jangan apa ini? Afiliator ini jangan-jangan, ya kan? Apa kerjanya ini? Ya, padahal kita nggak ngerti perjuangannya dia. Nah, ingat, kita bukan budak lagi. Kita bukan victim. Kita ini pemenang. Ya. Jangan salah memaknai kemenangan. Buat saya, kemenangan bersama dengan Tuhan itu bukan cuma waktu kamu sembuh, bukan cuma waktu kamu diberkati dengan materi, bukan itu. Kemenangan bersama dengan Tuhan adalah waktu kita mampu melewati proses itu dengan iman yang tetap bergantung kepada Tuhan. Itu kemenangan. Amin. Katakan pada dirimu hari ini. Lihat di kaca bilang, kamu bukan korban. Ya.
kamu bukan korban. Pejuang gak pernah merasa jadi korban, tapi dia berkorban. Amin. Pejuang berkorban. Pernah dengar cerita tentang Triwira Daud? Disebutkan sebagai pahlawan-pahlawan Daud. Ya. Sama dan kawan-kawannya Triwira Daud. Yang ketika Daud haus, mereka nembus masuk ke dalam perkemahan musuh hanya untuk nimba air. Wow. That's warrior. Itu pejuang. Haleluya. Yang ketiga, kita bukan budak lagi. Seorang budak itu pasti banyak lukanya. Ya, karena sering digebukin, disabetin. Tapi ingat baik-baik, yang namanya pejuang, tentara, juga banyak lukanya, Bapak Ibu. Sama. Tapi arti luka berbeda dari seorang budak dan seorang pejuang. Beda. Semua kita mengalami luka. Semua kita. Saudara pernah dilukai, saya pernah dilukai. Kita semua masing-masing punya luka yang berbeda-beda. Bentuknya beda, rasanya beda. Ya. Budak dan pejuang sama-sama punya luka. Tapi cara memandang lukanya itu beda. Buat budak, luka-lukanya itu adalah kepedihan. Luka-lukanya itu adalah kegagalan. Luka-lukanya itu adalah penyesalan. Luka-lukanya itu adalah keputusasaan. Itu buat budak. Ya. Jadi kalau kau merasa dilukai terus kemudian kamu bilang, udah rusak hidupku, hancur hidupku. Aku gak akan punya masa depan lagi. Dengar baik-baik. Pejuang juga punya luka. Tapi luka-lukanya dia adalah lambang kemenangan. Luka-lukanya dia adalah kebanggaan, Bapak Ibu Saudara. Hari ini, kalau kamu punya luka, ya, dan kamu survive dari luka itu membuktikan bahwa kamu mengalami kemenangan. Amin. Itu bukan penderitaan. Kenapa? Karena Tuhan punya rancangan yang besar dalam kehidupanmu. Amin. Karena Tuhan punya masa depan yang dahsyat buat engkau. Yeremia 29 ayat 11 berkata, aku ini mengerti rancanganku mengenai kamu. Rancangan yang terbaik. Ketika engkau memandang rencana Tuhan dalam kehidupanmu, kamu berkata, wow, aku telah melewati semua luka-luka ini. Aku telah melewati semua rintangan ini. Dan aku menang. Aku bisa sampai di sini. Tapi kalau kau nggak lihat janji Tuhan di depan sana, kau akan berkata, udahlah. Udah nggak mungkin lagi aku jalan. Aku udah kayak gini. Aku udah mentok. Udah segini aja. Bapak Ibu Saudara, you're no longer slave. Kamu bukan budak lagi. Kamu adalah pejuang. Untuk sebuah perubahan, kita harus berjuang. Jangan takut, jangan bimbang, karena kita tidak berjuang sendiri. Yesus berjuang bersama-sama dengan kita. Dia yang beri kekuatan, yang selalu ada di sebelah kita, bahkan di dalam kita. Jangan takut. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Kau sungguh luar biasa. Kau telah membawa kami. Kau telah mengangkat kami. Kau menjaga kehidupan kami. Tuhan, ampuni kami. Kalau selama ini, walaupun kami udah menjadi orang Kristen, dibaptis, ke gereja, bahkan pelayanan, kami masih memiliki mentalitas budak.
Kami lupa bahwa kami adalah seorang pejuang. Kami lupa bahwa kami disiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang yang tangguh. Kami lupa bahwa kami memang akan menemui banyak pertempuran. Dan kami lupa bahwa kami gak bertempur sendiri. Kami bertempur bersama dengan Tuhan. Sebabnya hari ini, kami terima firman-Mu Tuhan. Kami gak mau jadi budak lagi. Kami mau jadi pejuang. Beri kami kekuatan untuk berjuang atas semua masalah kami. Untuk kami terus berjalan dari kemenangan pada kemenangan. Kami percaya Tuhan ketika kami mengangkat tangan. Bahkan di dalam gelap pun kami akan sampai di tujuan karena tangan Tuhan memegang kami. Aku berdoa, Tuhan jamah setiap hati. Tuhan jamah setiap kehidupan. Tidak ada roh perbudakan lagi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Tuhan yang mengubahkan, Tuhan yang memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu. Sebab Tuhanlah tempat perlindungan, yang maha tinggi tempat perteduhan. Malapetaka takkan menimpaku. Walau 1000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di kananku, tetapi itu takkan menimpaku.
Tuhanlah tempat perlindunganku.